saya coba masuk ke dalam langsung saja ke dalam artificial intelligence-nya itu sendiri. Jadi artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini merupakan cabang ilmu yang luas ya, di mana di dalamnya biasanya terdapat subset keilmuannya, di antaranya ada machine learning dan ada deep learning. Ya, ini nama terakhir banyak di-mention oleh media dan juga oleh researcher ya mengenai deep learning. Kemudian ada juga data science yang beririsan dengan artificial intelligence. Nah, selain itu sebenarnya masih banyak bidang lainnya yang beririsan atau menggunakan teknologi artificial intelligence. Nah, kita hari ini akan fokus pada pembahasan dengan menggunakan deep learning ya. Jadi deep learning ini persyaratan utamanya adalah kita memiliki data history untuk mengerjakan kerjaan di bidang artificial intelligence. Sebagai contoh misalnya saya ingin mendeteksi ini langsung aja contohnya ya. Nah, saat ini arsitektur dari deep learning yang terjadi saat ini adalah seperti berikut. Misalnya kita punya data, ada gambar kucing, ada 100 gambar kucing, kemudian ada gambar anjing, ada 100, ada gambar topi, dan ada gambar gelas ya. Masing-masing ada 100 gambar. Nah, kemudian kita ingin melatih dengan 400 gambar bagaimana caranya untuk membuat suatu model berbasis deep learning atau machine learning yang dapat menerima ke depannya menerima input gambar dan memprediksi gambar apa itu. Ya. Nah, current deep learning arsitektur ini atau approach-nya saat ini adalah data kita akan latih dengan salah satu model di deep learning namanya convolutional neural network ya. Ini bisa dicek papernya Alex tahun 2013 atau tutorialnya pada CS231N ya. Bapak Ibu mungkin yang banyak di bidang nanotech bisa coba diakses convolutional neural networks, di mana dengan model deep learning ini dia akan dapat menerima input berupa gambar ya, dan dapat memprediksi jenis gambarnya ini apa, apakah kucing, apakah anjing, apakah topi, dan apakah gelas, seperti itu. Nah, kalau kita jabarkan lagi arsitektur di dalamnya sebenarnya kompleks. Bapak Ibu bisa cek di YouTube-nya Bisa AI ya untuk penjelasan mengenai convolutional neural networks. Nah, biasanya saat ini kita dapat melatih gambar-gambar atau data kita dengan menggunakan komputer kita. Namun biasanya itu lambat. Kenapa lambat? Ya karena pemrosesannya, komputasinya itu berjalan di atas CPU. Nah, biar cepat bagaimana? Biasanya saat ini adalah dengan menggunakan GPU. Contohnya adalah GPU Titan dari NVIDIA. Ini bisa meningkatkan training speed kita karena kita melatih tidak lagi di CPU tapi di GPU ya, seperti itu. Ini proses yang saat ini terjadi yang banyak digunakan oleh peneliti seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini kebutuhan untuk melatih suatu model AI ini sangat tinggi ya. Kalau kita dulu belajar mengenai arsitektur komputer ya, model von Neumann. Nah, kalau kita lihat di sini model-model yang berbasis elektronika ya, electronic circuit, ini kalau kita lihat yang ini ya, yang warna biru. Nah, kemudian kalau kita lihat Titan yang tadi saya tampilkan ini kecepatannya hanya di angka segini ya. Nah, kalau kita lihat ada lagi model yang lebih cepat, misalnya contoh Bapak Ibu kalau menggunakan FPGA atau menggunakan arsitektur ASIC ya, ini seperti ini ya. Dengan ASIC ini lebih cepat. Nah, ada lagi yang lebih cepat yaitu arsitektur optikal ya. Namun ini banyak yang belum menggunakan dan sebetulnya kita lagi coba mempelajari dengan optikal ini apakah dapat mempercepat proses yang biasanya dikerjakan oleh electronic circuit ya, seperti itu. Dan optical ini bagian dari nanoteknologi seperti itu. Jadi yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah saya akan coba ngambil salah satu paper di mana paper tersebut sudah dapat membuktikan bahwa untuk mentraining kasus dari image classification seperti ini di dalam arsitektur optical atau kita sebut dengan optical neural network ini menjadi lebih cepat ya, seperti itu. Nah, ini mungkin sudah banyak dibahas oleh Prof. Syabudin mengenai nanoteknologi. Jadi ini
manipulasi dari material ya, atomik, molekular dan supramolekular scale. Kemudian aplikasi dari nanotech ini contohnya adalah video game dan personal komputer, dan termasuk sirkuit yang ukurannya sudah sangat kecil ya. Dan kemudian terus berkembang sesuai dengan prinsip dari hukum Morse ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang dari computer science, ada Morse law, itu apa namanya, kecepatan prosesor itu berkembang ya seiring dan waktu. Nah, saat ini kalau kita menggunakan electronic circuit ini mentok di apa namanya, di kisaran seperti ini. Nah, ini kita bisa jadi masih riset sebetulnya ya. Ini bisa kita tingkatkan dengan menggunakan optical chip seperti itu. Oke, saya coba lanjutkan. Nah, jadi ini ada bagian dari nanoteknologi yang disebut dengan nanophotonics ya. Jadi ini nanophotonics ini adalah bidang yang mengkaji interaksi cahaya dengan material pada skala nanometer. Jadi inovasinya ini cukup banyak ya, ada lampu LED, UV untuk sterilisasi air dan sebagainya. Nah, ini sudah diliput di berita ya dari MIT News. Jadi nanofotonik ini merupakan solusi komputer masa depan. Kemampuan dan kinerjanya 1000 kali lebih baik dari komputer berbasis microchip biasa. Nanofotonik ini juga menjadi nanochip model untuk menangani deep learning. Nah, kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan deep learning, ya biasanya kalau kita mentrain atau melatih arsitektur seperti ini bisa memakan waktu mungkin kalau total gambarnya ada 100.000 gambar, mungkin bisa beberapa jam. Nah, pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Shen et al. Ini bisa mempercepat proses pelatihan yang sebelumnya kita menggunakan arsitektur misalnya dengan GPU Titan X, ini diubah menjadi arsitektur optical ya, seperti itu. Nah, papernya ini bisa dibaca ya, Shen et al. 2016, Deep Learning with Coherent Nanophotonic Circuit ya. Jadi sudah apa namanya, sudah bisa, namun mungkin alatnya ini belum sampai di kita. Nah, ini yang bisa kita coba terus gali ya, untuk mempercepat speed up dari proses pelatihan. Namun di sini perlu diperhatikan juga kalau kita lihat arsitekturnya ini perlu kita modifikasi terutama untuk matrix multiplication-nya atau perkalian matriksnya. Misalkan kita jalankan di GPU, sebenarnya kalau kita tidak menggunakan library misalnya dari TensorFlow atau dari CUDA gitu kan, itu agak sulit gitu kita membuat perkalian matriksnya. Nah, ini juga harus disesuaikan. Jadi ini apa namanya, tim kita juga tertarik untuk masuk ke sini mungkin kalau alatnya sudah ada. Jadi ini salah satu peran dari nanoteknologi untuk mempercepat deep learning training ya. Jadi itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan.